Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Safinatun Najah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Pasal ke-45. Faslun utawi ikilah pasal suwiji. Syurutul qasri utawi pira-pira syarat salat qasar sab'atun iku pitu. Nah, jadi pada pasal ini mu'alif penyusun membahas tentang qasar, syarat-syaratnya itu ada 7. Kapan saja dan bagaimana sholat itu bisa dikosor. Itu di sini dibahas ayyakuna safaruhu. Suwiji arep ono apa lungane wong marhalata ini iku rong marhalah. Syarat pertama di sini adalah perjalanannya itu orang harus minimal 2 marhalah. Di dalam literatur fikih yang lain disebutkan sama dengan 16 farsyah. Kalau satuan internasional kira-kira 81 kilometer. Ada imam yang menyebut sekitar 78 sekian, ada yang lebih dari 81, ada yang sampai 85 sekian. Nah, ya pokoknya kira-kira 81 ke atas itu insya Allah sudah aman. Jadi minimal perjalanannya jarak tempuhnya seperti itu. Yang perlu dipahami ini adalah jarak tempuh ya yang real, bukan jarak pada peta. Jadi misalkan jarak pada peta antara dua kota itu hanya 65 kilo misalkan, tetapi orang itu melakukan perjalanannya tidak lewat jalan yang itu, tapi entah mutar lewat mana atau mampir ke mana sehingga total jarak tempuhnya melebihi 90 kilometer misalkan. Ya itu boleh qashar. Itu ya. Kemudian ini tidak berkaitan dengan alat transportasi yang dipakai. Jadi misalkan jarak 100 kilometer. Nah, itu kalau jalan kaki kan bisa beberapa hari kalau orangnya nyantai. Tapi kalau naik pesawat kan cuma 1 jam bisa. Atau bahkan nggak ada 1 jam. Nah, yaitu tetap sama-sama boleh kosor antara yang berjalan kaki sama orang yang naik pesawat ini. Yang satu lelah, letih, lunglai ya. Yang satu naik pesawat nyantai karena ditinggal tidur tiba-tiba nyampai lah. Ini sama saja boleh karena acuannya adalah jarak tempuh, bukan durasi tempuhnya. Itu ya, bukan lama berjalan atau lama menempuhnya. Kemudian syarat kedua wa ayyakuna mubahan. Lan arep ana apa lunga iku mubahan den wenengake syara. Nah, perjalanannya itu harus diperbolehkan agama. Contohnya mau berangkat nuntut ilmu, mau mondok, berangkat ke sekolah atau ke tempat kakek nenek silaturahim atau kemana. Yang itu intinya memang sama agama diperbolehkan bahkan disunahkan itu boleh. Jadi perjalanannya yang oleh agama itu diwajibkan atau disunahkan atau minimal dimubahkan boleh itu maka boleh dilakukan qashar. Kalau perjalanannya makruh bahkan sampai haram, contohnya haram apa misalkan? Atau bukan dalam tanda kutip makruh atau haram ya, tapi memang perjalanannya untuk maksiat. Nah, contohnya menurut guru-guru kami, itu misalkan mau dari Surabaya mau ke Jakarta ya, itu untuk nonton konser musik saja tujuannya. Yang mana dalam konser itu kan ada ikhtilat, percampuran laki-laki perempuan, ajnabi. Nah, itu kan berarti kemaksiatan. Nah, itu termasuk yang perjalanan yang nggak boleh kosor di situ. Karena perjalanannya maksiat bisafar. Sejak awal perjalanannya itu tujuannya untuk maksiat. Nah, beda ketika maksiat itu dilakukan tidak sengaja di dalam safarnya. Kalau bahasanya itu maksiat fis safar. Itu perjalanannya yang aslinya tidak untuk kemaksiatan, tapi di dalamnya itu sempat maksiat atau tidak sengaja maksiat. Nah, itu masih tetap boleh kosor. Itu ya misalkan contohnya ya misalkan di tengah perjalanan dia eh, melihat sesuatu eh, yang menimbulkan maksiat atau melakukan sesuatu yang maksiat di tengah perjalanan. Tapi awalnya sejak berangkat dia nggak pernah niat itu. Atau
tujuannya, aslinya dia untuk berbisnis, untuk, nafkah keluarga, ternyata di situ ada, konser musiknya, atau ada sesuatu yang lain yang menimbulkan kemaksiatan. Nah, itu kan tidak dari awal rencana, itu namanya maksiat fis safar. Nah, yang nggak boleh itu adalah maksiat bis safar, yang maksiat yang sejak awal perjalanan memang dan perjalanan itu tujuannya untuk melakukan kemaksiatan atau untuk, tindakan kedurhakaan kepada Allah, itu nggak boleh kosor di situ. Nah, itu ya. Kemudian syarat yang ketiga, wal ilmu lan weruh bijawasil qasri kelawan wenange kosor. Ya, jadi orang yang melakukan qashar harus tahu bahwa, oh itu sudah boleh qashar belum ya? Oh qashar itu bagaimana dan seterusnya. Jadi harus punya ilmunya. Kalau nggak punya ya ya harus dididik dulu, harus belajar dulu, tahu. Nah, minimal tahu tadi ya kebolehannya qashar bagaimana, caranya bagaimana. Wa niyatul qasri lan niat qashar indal ihrami nalikane takbiratul ihram. Jadi syarat yang keempat ini adalah niat qashar itu ditakyin dalam niat, sholat ketika takbiratul ihram. Jadi ketika rukun qauli, berupa membaca takbiratul ihram, Allahu akbar, bareng rukun fi'li yaitu berdiri, itu harus di dalam rukun qalbinya yaitu niat, harus ditakyin, apa-apa yang harus ditakyin. Kalau itu sholat fardu, duhur misalkan, dikosor, maka dia misalkan jadi makmum ya, ada imamnya, sama-sama qashar itu. Maka ada 5 poin yang harus ditakyin ya, yaitu usolli, kemudian fardhonya, kemudian dhuhrinya, kemudian makmumnya atau imamnya, makmum ya, makmumnya, kemudian qasharnya. Misalkan usolli fardhu dhuhri makmuman qashron. Nah, itu sudah cukup. Tidak perlu mustaqbilal qiblati atau tidak ada lillahi ta'ala dan seterusnya itu. Itu 5 poin harus ada ta'yin semua, harus dijelaskan semua. Nah, karena memang pada pembahasan sebelumnya harus ditakyin. Jadi aku niat, kemudian hukumnya yaitu fardu, kemudian sholatnya apa? Sholat. Nah, aku niat sholat tadi, takyin pertama, kemudian yang kedua hukumnya yaitu fardu, kemudian sholat apa yaitu duhur, kemudian posisinya jadi apa? Makmum misalkan. Nah, itu takyin. Kemudian ini yang terakhir, kosron harus ada. Dan dibaca ketika bareng dengan niat yang lain, usolli tadi. Ini di dalam hati ya, kalau talfidun niat yang dilakukan sebelum takbir, yaitu boleh terserah. Yang penting di dalam hati ini, dia pakai bahasa Arab atau bahasa lokal terserah, yang penting paham. Ada salah satunya takyin itu kosron atau meringkes sholat seperti itu. Wa antaku nasolatu lan arab ono apa sholat rubaiyatan iku bangsa patang rokaat. Jadi yang bisa dikosor itu hanya 3 sholat ya dari 5 itu. Zuhur 4 rakaat jadi 2 atau asar 4 rakaat jadi 2, salat isya 4 rakaat jadi 2. Nah, jadi hanya itu, salat subuh nggak bisa jadi 1 rakaat, salat maghrib nggak bisa jadi 2 atau 1 rakaat juga nggak bisa, apalagi 1,5 ya, nggak bisa ya. Nah, jadi, ini yang harus dipahami bahwa misalkan ya, hanya mau qashar salah satu saja, misalkan qashar sholat asar, ya boleh. Karena memang diperbolehkan qashar saja tidak perlu jamak. Tapi yang umum di Indonesia atau di sekitar kita kan, qashar itu dibarengkan dengan jamak. Padahal jamak saja boleh, karena yang, jamak itu enggak ada kaitannya dengan perjalanannya. Contoh, karena hujan lebat terus menjamak. Nah itu, duhur sama asar, boleh. Atau qashar saja, misalkan dia tadi sudah sholat duhur, sekarang waktunya pulang kerja. Itu kalau sholat normal nanti enggak ketemu sama transportnya, ketinggalan KRL atau yang lain misalkan. Cepet-cepetan dia sholat qashar 2 rakaat saja. Nah itu sholat asarnya. Asalkan memenuhi syarat perjalanan 2 marhalah tadi ya dan seterusnya tadi, tidak untuk maksiat. Nah, itu boleh qashar saja.
sholat asarnya di pulang kerja itu disingkat 2 rakaat, silakan. Eee, terus kalau misalkan jamak sama qashar, ya silakan, boleh. Boleh-boleh saja. Nah, itu ya. Jadi kalau jamak dan qashar otomatis misalkan zuhur, asar, maka masing-masing 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau qashar saja, maka misalkan asar saja, maka ya cukup niatnya qashar tadi menyingkat jadi 2 rakaat sholat asar tadi saja. Kemudian wadawa musafari lan langgenge pelungan ila tamamiha. Tumeka maring sempurnane salat. Nah, jadi syarat selanjutnya sampai dia selesai sholat qashar itu dia masih dalam perjalanan. Artinya ketika dia sudah di akhir perjalanan, sudah sampai tujuan, maka dia nggak boleh qashar. Nah, sudah selesai, sudah nggak ada undur. Jadi, eee perjalanan itu harus masih ada. Jadi entah itu dia transit di mana, kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Tapi dia masih di perjalanan, dia boleh kosor. Tapi kok dia sudah sampai tujuan, nggak safar lagi, ya sudah, nggak usah kosor. Nah itu, wong dia nggak ada undur apa-apa. Kemudian wa alla ya'taqid wa alla yaqtadiya an arep ora manut, arep ora manut Bimutimin kelawan wong kang sempurna fi juz'in ing dalem sak juz min sholatihi saking sholate wong kang sempurna. Nah, ini penting juga. Orang yang kosor nggak boleh mengikuti atau makmum kepada orang yang sholat tidak dikosor atau sholat normal. Nah, baik semuanya, semuanya apalagi, ataupun sebagiannya. Contoh, maka di sini adalah redaksinya fi juz'in min sholatihi. Contohnya ada orang, dia sholat Isya, nah, dia sholat Isya 4 rakaat, sudah pada rakaat ketiga, bangun dari tahiyat awal. Nah, terus ada orang mau jamaah tapi dia kosor. Nah, ini nggak boleh. Walaupun dia ketemunya sama-sama 2 rakaat. Tapi nggak bolehnya karena dia makmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Eee, Kenapa? Karena makmum itu harus sama sholat, dalam artian, di dalam kondisi ini ya, dia harus sesuaikan dengan rakaat yang dimakmuminya. Kalau makmum itu dia sedang kosor, kok makmum pada orang yang sempurna, orang yang sholatnya normal, nah, maka ini istilahnya menciderai kekosorannya. Nah, itu ya. Kalau sebaliknya gimana? Nggak masalah. Ada orang kosor, sholat isya cuma 2 rakaat. Ternyata dia dimakmumi oleh orang yang sholatnya biasa. Ini nggak masalah. Yang bermasalah adalah orang yang kosor, makmum kepada imam yang sholatnya normal. Sholat entah itu sholat asar, sholat duhur, sholat isya, yang mana dia 4 rakaat sempurna, itu nggak boleh, seperti itu ya. Kalau ada yang kosor itu jadi imam, nah itu tidak masalah. Nah, wallahu a'lam bishawab.